Halo teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke video ini. Kali ini saya mau sharing pengalaman yang unik dan lucu tentang per-YouTuban yang terjadi pada teman-teman YouTuber yang ada di daerah saya. Sebenarnya saya mempunyai beberapa channel lain, dan ini adalah channel keberapa yang saya jadikan eksperimen juga, di mana di channel ini saya cuma akan berbagi hal-hal tentang tutorial YouTube dan motivasi-motivasi yang berhubungan dengan pengembangan diri. Jadi suatu waktu, saya ingat waktu itu, ada tamu yang tiba-tiba datang ke rumah saya dan katanya si tamu ini sudah berkali-kali berkunjung ke tempat saya dan tidak sempat bertemu juga. Kebetulan saya banyak kesibukan di luar. Saya adalah seorang videografer, video shooting, yang kegiatannya 70% ada di luar dan 30% kadang-kadang ada di tempat. Beliau datang ke tempat saya yang ketika saya ada di luar mungkin. Dan suatu waktu, kebetulan dia benar-benar bertemu langsung dengan saya. Dan saya kaget setelah memperkenalkan diri. Beliau bercerita bahwa dia ingin memperdalam YouTube dan dia tahu bahwa saya sudah lama berkecimpung di per-YouTuban ini. Walaupun saya bilang saya adalah bukan YouTuber yang mempunyai subscriber yang banyak dan subscriber yang segala tahu, tapi paling enggak untuk beberapa pengetahuan bagi pemula mungkin saya cukup paham lah, tidak tidak awam-awam banget gitu. Cuma beberapa YouTuber juga di daerah saya seringkali ngobrol-ngobrol banyak dengan saya tentang per-YouTuber ini. Dia bercerita gini, beberapa waktu lalu dia ada banyak teman yang mengajak dia untuk ke YouTube. Ayo YouTube katanya. Tapi nggak tahu kenapa dia bilangnya gini, saya terlalu bodoh untuk berkata tidak untuk ke YouTube. Kenapa? Karena alasan dia bahwa ya mungkin YouTube itu apa sih? Nggak apa? Seolah-olah YouTube itu buang-buang waktu dan nggak ada artinya apa-apa. Maksudnya nggak bisa diandalkan untuk mencari penghasilan lah intinya. Jadi lebih melihat ke sananya. Ya emang sih kalau sebelum kita lanjut ke uh, cerita selanjutnya, emang sih kalau misalkan kita dari awal lihatnya penghasilan emang agak berat di YouTube. Tapi kalau misalkan itu kita mempunyai rezeki di sana di YouTube dan kita benar-benar konsisten dan berhasil, malahan bukan rezeki lagi, itu bisa menjadi penghasilan utama gitu ya. Sudah banyak terbukti yang bergerak di bidang YouTube ini dan bisa diandalkan. Nah, lalu dia bilang, ya akhirnya saya tolak untuk ke YouTube ini. Saya nggak ada waktu lah untuk ke YouTube. Lebih baik kerjain hal-hal lain. Ya sebenarnya untuk kerjain lebih baik mengerjakan hal-hal lain itu juga baik juga. Maksudnya selain ke YouTube, sebaiknya kita jangan meninggalkan pekerjaan sebelumnya atau pekerjaan inti dulu sebelum YouTube-nya benar-benar sudah benar-benar menghasilkan, karena proses di YouTube itu kan nggak cepet, tapi bukan hoax juga jadikan YouTube sebagai sumber income atau penghasilan. Nah, setelah tolak, teman-temannya yang lain yang mengajak itu akhirnya ya udahlah, ya meninggalkan, dan mereka yang teman-temannya itu terus berkarya di YouTube. Lewat beberapa tahun, kata dia, lewat beberapa tahun, ketika dia masih asik dengan pekerjaannya, kemudian dia melihat teman yang pada tahun kemarin mengajaknya ke YouTube sudah pakai mobil, dan di belakang mobil itu ada tulisan channel YouTube. Jadi di belakang, di kacanya itu ada tulisan YouTube dengan nama channelnya. Kaget dia. Beberapa temannya itu mendapatkan mobil yang pada tahun
kemarin itu bukan siapa-siapa istilahnya. Lalu dia beranikan diri ngobrol, ini gimana perkembangan YouTube kalian? Kata dia, bertanya ke temannya yang tahun kemarin ngajak dan dia tolak itu. Ya dia temannya itu bilang, ya saya konsisten di YouTube dan saya benar-benar serius di YouTube, saya bergerak di YouTube, saya cari ilmunya, saya benar-benar uh, apa namanya pol-polan di YouTube, sehingga alhamdulillah usaha nggak membohongi hasil dan saya berhasil untuk mendapatkan penghasilan di YouTube tiap bulannya dengan nilai yang lumayan sehingga saya bisa membeli mobil ini. Begitu kata temannya. Lalu dia yang bercerita ke saya itu akhirnya bilang, emang gitu ya YouTube? Emang bisa menghasilkan ya YouTube? Emang bisa menjamin juga YouTube? Nah, dari sanalah dia akhirnya mencari-cari saya beberapa kali sehingga ketemu pada saat itu gitu ya. Ketika dia menceritakan itu, dia sharing dengan saya dan saya ceritakan bahwa eh, ada beberapa hal yang benar dan ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Jadi YouTube itu bisa menjadi penghasilan, iya, kalau misalkan kita serius. Tetapi untuk tahap-tahap awal saya kira kita harus realistis juga karena perlu perjuangan. Karena untuk dimonetisasi YouTube juga ada persyaratannya. Seperti subscriber harus minimal 1000 jam tayang, harus minimal 4000 jam tayang, dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah bagi YouTuber-YouTuber yang baru dan perlu perjuangan yang keras. Kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan kamu, saya bilang begitu, kalau misalkan kamu emang mau mencoba untuk masuk ke dunia YouTube, harus mempunyai tekad yang kuat dulu, itu yang pertama. Yang kedua, harus konsisten. Konsisten itu upload lah minimal tiap hari satu, apapun itu gitu ya. Setelah menentukan temanya apa, lalu kita bikin video sesuai tema, dan yang terpenting pikirkan juga apakah video kita ada unsur manfaatnya buat penonton atau viewer. Dan kalau misalkan itu sudah terpenuhi, saya yakin semua persyaratan bisa terpenuhi dan kita bisa berkarir di YouTube lalu diseriusin. Dan nggak bohong, YouTube itu emang bisa menghasilkan. Ya kita lihatlah YouTuber-YouTuber besar seperti Atta Halilintar, Baim Wong, Raffi Ahmad, dan lain sebagainya. Lalu Desta, Vincent Desta, yang ingat saya ingat cerita dulu, kalau nggak salah Desta dan Vincent ini nggak mau nge-YouTube juga, tapi pada akhirnya kita lihat ya nge-YouTube juga pada akhirnya. Setelah melihat emang di YouTube ini ada prospek tersendiri, seandainya kita benar-benar ada rezekinya di sana dan kita benar-benar diseriusin. Jadi tergantung ke kitanya, apakah kita mau serius atau enggak. Lalu tentukan. Yang pertama, jangan dulu lihat nilai uangnya, jangan dulu lihat uangnya, karena emang seperti dagang biasa juga, kita cuma bisa berusaha, mengenai hasil ya tergantung Tuhan juga. Jadi jangan lihat dulu itunya, karena kalau misalkan gagal di tengah jalan atau kalau di YouTube videonya penontonnya cuma sedikit, ya kadang-kadang bisa membuat patah semangat, ya kan? Wajar aja sebenarnya. Cuma kalau saya sarankan kalau misalkan mau nge-YouTube, konsisten. Terus upload video dengan niatan untuk memberikan value atau manfaat buat teman-teman yang lain. Yang dari kisah teman saya ini, kita bisa mengambil pesan moral bahwa kita jangan dulu melihat sesuatu itu dari nilai negatifnya. Kita coba pelajari dulu, kita telaah dulu, jangan langsung ditolak mentah-mentah. Siapa tahu ketika kita tolak mentah-mentah, kita menolak peluang juga. Karena banyak kejadian teman yang menolak sesuatu yang baik dan yang menawarkan akhirnya berhasil, dan yang menolak malahan begitu-begitu saja, mungkin akan timbul rasa penyesalan. Dan pada akhirnya semua akan nge-YouTube juga, karena YouTube gratis, tinggal kitanya yang berusaha sekuat tenaga, berusaha pol-polan untuk memberikan yang terbaik buat penonton, membuat video-video terbaik versi kita, semampu kita.
Ya, semoga channelnya bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan manfaat kepada diri kita. Ya mungkin itu cerita bisa diambil manfaatnya juga buat teman-teman. Like, share, subscribe. Terima kasih.